Saya kerja di salah satu clothing yang ada di Bandung. Saya di sini bekerja sebagai sales counter. Jadi tugas saya yang pastinya sih di floor sekitar dari mulai melayani customer sampai saya ngasih akhirnya ke kasir gitu. Kalau stok barang, kita selain ada stok barang di floor sendiri, kita juga ada stok barang yang di gudang gitu. Cuman saya paling kalau untuk mengurusi stok barang, nge-handle yang stok barang yang ada di floor. Cuman kita untuk kalau untuk komposisi barang, ketersediaan barang yang ada di display, kita harus mengetahui gitu. Selain pekerjaan saya yang sedang saya kerjakan sekarang, saya senang sekali sama musik gitu. Walaupun saya nggak bisa gitu musik, tapi saya lebih senang mendengarkan ya, seenggaknya pengamat lah. Bandung kan terkenal nih sama band-band lokalnya gitu ya. Kayaknya keren kalau misalnya salah satu band lokal Bandung bisa featuring sama band luar gitu. Kegiatan sehari-hari saya bekerja di salah satu perusahaan besar yang bergerak di perdagangan kontrak berjangka. Dan di situ saya sebagai finance consultant. Dan finance consultant itu saya bekerjanya, jadi saya nyari klien, tapi saya nggak nyari klien doang. Jadi saya di situ mainin trading langsung. Keseruannya paling banyak bertemu dengan klien ya, terutama yang mungkin klien-klien yang agak susah untuk diajak bicara paling. Mungkin ada pengalaman seru nih, jadi saya pernah bertemu klien di salah satu mall besar Jakarta. Terus saya menjelaskan bagaimana itu cara trading dan sebagainya, tapi udah sampai 3 kali saya jelasin, kliennya juga belum paham. Jadi mungkin yang seru sih itu kali ya, karena ada pengalaman sendiri. Mimpi lain saya ingin menjadi pengusaha, terutama di bidang kuliner. Saya ingin franchise kebab. Jujur saya pengen keuntungannya lebih, dan emang cita-cita saya dari awal itu pengen jadi pengusaha. Tapi untuk pertamanya saya belajar dulu bekerja di orang, yaitu di perusahaan perdagangan kontrak berjangka. Kegiatan sehari-hari kuliah di jurusan teknik perminyakan di salah satu universitas di Jakarta. Terus selain itu juga sebagai penyanyi di salah satu stasiun televisi, lalu di berbagai event seperti wedding, corporate gathering, lalu juga menyanyi reguler di seperti lobi-lobi hotel di Jakarta. Keseruannya itu adalah ada kepuasan tersendiri karena pada dasarnya saya sendiri memang hobi dengan menyanyi gitu. Jadi bila ada orang yang bilang nyanyi itu capek nggak sih? Saya sih bisa jawab nyanyi itu nggak capek karena kita melakukannya dari hati dan kita memang senang dengan pekerjaan itu. Selain menjadi penyanyi, pastinya saya ingin menjadi petroleum engineer karena sesuai dengan jurusan yang sedang saya pelajari. Dan dari petroleum engineer itu rata-rata untuk lapangan minyak sendiri kan berada di luar Jakarta. Jadi dari situ juga saya bisa memfulfill passion saya untuk bisa traveling ke seluruh Indonesia dan juga bisa mempromosikan keindahan pariwisata Indonesia ke masyarakat luas. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg, I remember you say, sometimes less in love, sometimes it hurt instead. Salah satu hal yang membedakan manusia dengan binatang adalah bukan cuma bisa melihat, tapi mengobservasi. Melihat itu adalah fungsi mekanikal, di mana binatang juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi manusia di samping melihat, dia bisa mengobservasi. Menarik sekali karena observasi adalah komponen terpenting apabila kita hendak berinovasi. Banyak inovasi sudah dilakukan di dunia, mulai dari apa yang dilakukan oleh apa yang dikenal sekarang sebagai Google, mesin pencari, hingga Amazon dan Apple. Gimana kiprah anak-anak Indonesia? Nggak kalah keren ternyata. Kalau kita berpikir bahwa semua yang ada sudah pernah ditemukan sebelumnya, ternyata tidak begitu. Selalu ada ruang untuk berinovasi, selalu ada kesempatan untuk memunculkan satu hal yang baru. Kebiasaan berinovasi, melihat potensi yang ada di market adalah berasal dari kekuatan kita pada saat mengobservasi apapun. Bagaimana kemampuan observasi kita, bagaimana kemampuan observasi Anda, apakah sudah bisa memunculkan inovasi? Kita lihat sama-sama nanti.
Sahabat saya ini masih muda, umurnya baru 27 tahun, namanya rumit, tapi orangnya nggak serumit namanya. Hanindya Narendrata atau lebih senang dipanggil Drata. Dia sudah pernah bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi besar, impian dia sempat. Banyak orang juga pasti, mungkin salah satu Anda yang juga berangan-angan untuk bisa kerja di perusahaan besar seperti itu. Namun di luar itu dia masih menyimpan satu rasa penasaran. Mungkin nggak ya saya memulai sesuatu yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan dia memilih dunia digital sebagai platformnya. Dan dibentuklah apa yang kita kenal sekarang sebagai telunjuk.com. Belum pernah dengar? Idenya brilian sekali. Kalau kita berpikir bahwa beli online itu sudah lazim, apa yang dia lakukan sekarang adalah bagaimana kita sebagai konsumen bisa diberdayakan dengan memperbandingkan antara harga-harga yang muncul dari masing-masing penjual. Situs ini sedemikian populernya sehingga bahkan saya pun sudah mulai mengecek ke sana setiap kali saya mau membeli apapun. Mulai dari barang-barang yang tersedia seperti lazimnya ponsel ataupun komputer, laptop, hingga tiket pesawat kalau kita mau kemana pun. Ide ini simple tapi dieksekusi dengan sangat matang. Disinilah kekuatan Drata. Dia berbasiskan ide simple dan kegigihan untuk melakukan apapun yang dibutuhkan supaya ide simple ini bisa dimanfaatkan oleh banyak sekali orang. Inovasi ini adalah bagian dari hidup dia. Dan kenapa dia bisa memunculkan itu? Karena dia mengajukan pertanyaan yang tepat. Dia mengajukan pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan untuk mempermudah jutaan atau bahkan miliaran konsumen di seluruh dunia.